Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Yes. Sekarang tanggal 21 Oktober jam 11:20 siang di New York, hari Jumat. Santai-santai ya, kita udah lama tidak bertemu dengan kuliah spiritual dan kita akan membahas tentang materi yang ringan-ringan aja ya, seperti request kemarin teman-teman. Pak, saya lebih suka Pak Irwan menggunakan whiteboard aja. Wah, thank you inputnya. Saya pun juga suka sama. Eh, apa namanya? Saya kemarin langganan reading grafik dengan tujuan supaya teman-teman takutnya, saya takut aja kan, takutnya teman-teman boring, bosen dengan video saya cuma isinya papan tulis seperti ini. Tapi ternyata feedback saya tanyakan ke teman-teman, ternyata surveinya atau feedbacknya pada saat kita meeting live mengatakan bahwa lebih suka pakai whiteboard aja Pak. Wah, ya setuju, saya pun juga sama. Jadi meskipun gambar saya jelek ya, tidak apa-apa ya. Meskipun ini tidak warna-warni, meskipun gambar saya mungkin kurang animasinya, tidak enak dilihat di mata mungkin. Tapi tujuannya nomor satu adalah saya ingin supaya materi saya bisa dipahamin. Cuma itu aja. Ya, saya akan berusaha sekeras mungkin, sebisa mungkin untuk membuat materi ini bisa dipahami, bukan untuk cuma sekedar luar biasa di depan mata, bukan ya. Karena itu muka saya nggak usah ditunjukin, nggak penting muka saya seperti apa ya. Nggak perlu Anda lihat misalkan perhiasan saya, jam tangan, cincin, misalnya nggak ada, saya nggak pakai apapun dan itu nggak penting sama sekali. Karena tujuannya adalah bukan flexing-flexing, tujuannya bukan pamer-pamer, bukan tujuannya untuk glamor-glamor, tapi tujuan saya membuat video ini sharing ilmu supaya teman-teman bisa memahamin apa yang ingin saya sharingkan dan kita bisa belajar bersama-sama. Itu tujuan utamanya ya. Jadi tujuan utamanya adalah kita belajar supaya intinya materinya tersampaikan. Itu aja poinnya. Oke? Mari kita lanjutkan materi kita di kuliah spiritual. Saya kali ini bicara tentang topik yang sangat sederhana aja, yaitu untuk menjawab pertanyaan. Ya, ada menjawab pertanyaan. Ceritanya adalah ketika saya sedang pergi ke salah satu kelas spiritual di sini, ya, lalu kemudian ada seorang peserta tanya jawab yang mengatakan mengajukan pertanyaan pada guru ya, guru spiritual, bayangkan ya. Jadi ini murid, ini guru spiritual ya, guru ya, ini murid itu. Oke, saya ada di murid, bukan ada di guru, saya ada di murid. Oke, nah bayangkan ini guru spiritual ya, spiritual, ini guru spiritual. Nah, murid ini bertanya kepada guru, lalu kemudian guru, menurut guru kan pernah dikatakan bahwa manusia ini terdiri dari dua. Ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi namanya manusia di sini ya, terdiri dari dua macam, yaitu bagian form dan formless. Saya pakai bahasa aslinya aja ya, tidak apa-apa ya. Ya, jadi ini bentuk dan yang tubuh fisik ya, dan non fisik. Kalau kita ngomong bahasa Indonesianya kita sebut sebagai fisik dan non fisik, benar ya? Ini. Oke, good ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa nggak mungkin kalau kita nih bisa berada di form terus atau di formless terus ya. Pasti ada yang dominan. Sama seperti kalau misalkan kita belajar tentang kepribadian ya, Anda percaya sanguin, melankolis, apalagi pragmatis, apalagi apa sih? Kok saya jadi lupa sanguin, koleris, melankolis, pragmatis, gini kan? Nah, kalau Anda belajar kepribadian, ini kalau kita lihat, nggak mungkin ada orang yang selamanya berada di sini. Betul, itu dominannya. Ya, tapi pada umumnya manusia itu punya semuanya ini. Cuman ada yang dominan. Nggak mungkin ngomong, oh saya mau semuanya ada. Nggak mungkin. Ya, pasti akan ada dominannya. Ya, demikian juga dengan form dan formless, pasti akan ada dominannya. Nah, kalau orang lebih banyak dominan ke form, ya, maka dia lebih mengejar ego. Ya, memuaskan ego, punya ambisi, ngejar keinginan, punya semangat, punya tekad, ya, punya punya apa namanya, punya uh, punya punya daya juang untuk mengejar
apa yang dia inginkan. Sedangkan yang formless ini adalah non-ego di sini. Ya, dia adalah orang yang justru malah melepas segala satu sifat dari ego, dia lepaskan. Mungkin orang yang non-ego ini adalah dunia spiritual menurut mereka, ya kan? Dunia spiritual itu misalkan kita lebih banyak ngalah, kita hidup flow, hidup mengalir, tidak dikejar ambisi, lalu kemudian banyak meditasi, banyak merenung, tidak menyadari pikiran, tidak dikendalikan oleh pikiran, kemudian tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, ya hal-hal seperti itu. Nah, lalu kemudian sekarang kalau kita belajar spiritual nih, pada umumnya ya, sebelum kita kembali lagi ke pertanyaan tadi di atas, kalau kita belajar spiritual, pada umumnya adalah kita akan disuruh memuja-muja, memuji-muji yang di sini, benar ya? Seolah-olah seperti yang di form ini, wah ini Pak dunianya motivasi, dunianya itu orang-orang yang baru belajar itu pemula-pemula, seolah-olah seperti form ini hina sekali, benar ya? Tapi kalau Anda ikut kelas motivasi, seolah-olah formless ini adalah orang yang hina sekali, karena formless ini tidak ada bedanya dengan orang yang menyerah. Ya, jadi kamu cuma berlindung di balik kata spiritual. Sebenarnya kamu tuh males. Sebenarnya kamu tuh nggak mau berpikir. Sebenarnya kamu tidak mau berjuang, mau enaknya aja. Karena itu kamu berlindung di balik spiritual. Sebenarnya kamu tuh gagal. Ya, sebenarnya kamu tuh tidak berdaya. Kamu menyerah, berlindung di balik letting go, berlindung di balik surrender, berlindung di balik ikhlas pasrah. Padahal sebenarnya kamu tuh menyerah. Ya, perhatikan ya. Anda mau berada di sisi satu ataupun di sisi dua, ini dua kutub yang sangat berbeda. Oke, dua kutub yang sangat berbeda dan dunianya pasti berbeda, persepsinya berbeda, semuanya berbeda dan Anda tentu saja akan sulit kalau ingin menyatukan keduanya. Oke. Nah, balik lagi sini ya, balik lagi ke sini. Ketika murid bertanya, "Guru, menurut Anda," ini pertanyaannya cukup dalam ya. Pertanyaannya simpel tapi cukup dalam. "Guru, menurut Anda sebagai seorang manusia, idealnya manusia ya, sebagai seorang manusia, idealnya kita tuh harus berada di mana? Di form atau di formless? Dan guru sekarang ada di mana posisinya?" Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa karena langsung secara frontal menanyakan, lah posisi kamu di mana? Ya, ini kamu bisa menerangkan form, bisa menerangkan formless, lah kamu sendiri condong kemana? Seolah-olah seperti itu. Murid bertanya pada gurunya. Oke, perhatikan jawaban gurunya ini sangat luar biasa. Oke, perhatikan. Lalu kemudian guru dengan tenang dia menjawab, "Oke, saya jawab dulu ya satu persatu. Nomor satu adalah saya jawab dulu, posisi saya ada di mana? Ya, posisi saya ada di formless. Karena saya rajin meditasi, ya kan? Makan vegetarian mungkin ya, belajar mengelola emosi, menyadari dan segala macam. Sehingga menurut guru nggak ada orang yang 100% di formless, nggak ada ya. Seperti tadi kita belajar sanguin-sanguinan ini ya, koleris ini dan segala macam, nggak ada orang yang 100% di situ, nggak ada. Sehingga guru mengatakan, saya ini 80% lah kalau boleh dikatakan adalah formless. 20% sisanya adalah form. Oke? Ini. Wah, wajar ya. Jadi kalau kita lihat guru spiritual, ya kalau jawabannya adalah formless 80%, wajar, kejutannya di mana? Ya memang kerjaan kamu setiap hari meditasi, ya tiap hari kerjaannya kamu menyebarkan kebaikan, ya kan? Lalu kemudian kamu hidup bersahaja, hidup selibat, ya tidak suka keduniawian, tidak punya ambisi. Ya wajar, ya. Wajar. Lalu kemudian yang mengejutkan adalah pertanyaan nomor 2. Lalu kemudian idealnya manusia itu ada di mana? Manusia ada di mana? Lalu kemudian guru mengatakan, yes, ya. Guru mengatakan ideal, kita ngomong ideal ya, berarti belum tentu tercapai. Guru kemudian mengatakan idealnya adalah 50-50. Ya. Ketika mendengar jawaban dari si guru mengatakan idealnya 50-50, langsung si murid seketika langsung muncul, berarti guru tidak ideal dong. Wah, ini murid benar-benar, kalau di Indonesia ini murid dibilang kurang ajar, benar ya, ini murid tidak menghormati guru. Tapi kalau kita di Amerika, enggak, ini adalah murid idaman. Kenapa? Karena kritis pola pikirnya, bukan yang yes man aja, yang cuma ya yo aja, cuma telan mentah lalu kemudian membeo. Enggak, justru malah murid seperti ini yang disukai oleh guru. Ya, ketika lalu kemudian dikatakan guru mengatakan ideal 50-50. Wah, langsung dia muncul, berarti guru nggak ideal. Jawaban si guru, yes,
Wow. Berarti guru ini pun juga guru yang sangat luar biasa. Karena biasanya kalau orang sudah jadi guru spiritual, sudah ditok sebagai guru spiritual, egonya justru malah menuju ke langit. Ya aneh ya. Belajar spiritual, belajar agama. Semakin kamu pinter, ego harus makin lepas. Karena kamu harusnya ke formless. Benar ya? Semakin formless, ingat formless tidak ada ego, non-ego. Tapi yang terjadi ngakunya formless, tapi malah egonya makin tinggi. Begitu ada orang menentang, begitu ada orang mempertanyakan ajarannya, langsung ngegas. Siapa lu? Ya, saya udah belajar agama, saya sudah belajar spiritual sudah ribuan tahun, misalnya. Ya, ngegas. Biasanya seperti itu. Tapi si guru ini enggak. Ketika dia ditanya, berarti guru tidak ideal? Yes. Dia berani sekali mengatakan yes. Apakah itu lantas mengurangi kemuliaan dari guru? Tidak sama sekali. Ya, lalu kemudian murid bertanya lagi, oke, so apa alasannya guru mengatakan bahwa manusia yang ideal itu 50-50 sehingga posisi guru sekarang menjadi tidak ideal? Ya, perhatikan jawaban dari guru. Lagi-lagi jawaban yang sangat luar biasa karena itu saya sharingkan pada teman-teman semuanya. Perhatikan, dia bilang ya, dunia ini sebenarnya manusia ini di sini ya. Nah, yang ideal adalah 50% ego, 50% non-ego. Artinya apa? Artinya di sini guru mengatakan bahwa form tidaklah hina. Padahal dia berada di sini. Paham maksud saya? Biasanya kalau orang yang ngakunya atau memuja-muja keadaan yang spiritual, dunia spiritual kan ada di sini, betul? Ya, spiritual kan di sini. Biasanya dia akan melakukan judgement seolah-olah seperti form ini satu hal yang salah. Dikit-dikit ego, ini karena ego. Karena ego. Kita kena dosa kenapa? Karena ego. Karena kurangnya kesadaran. Karena dia masih tertipu oleh pikirannya. Karena tubuhnya begini. Karena form seolah-olah seperti jelek sekali. Seolah-olah kalau Anda pakai logika di sini ya. Kalau Anda menggunakan mind, itu kayaknya hina sekali kalau di dalam dunia spiritual. Hati-hati, Anda mabuk spiritual, sudah begitu ya. Nah, perhatikan jawaban guru lagi. Saya ulang lagi, pelan-pelan ya. Kalau 50-50 berarti kan kesimpulannya form tidak hina, tidak sehina yang kita kira. Berarti kalau kita pakai logika, pakai mind, itu tidak hina. Berarti kalau kita belajar sains, belajar matematika, punya keinginan, punya impian, punya nafsu, ya, untuk membuat segala sesuatu lebih baik lagi dan lebih baik lagi, itu tidak salah. Oke? Paham ya? 50-50 ya. Berarti sama juga ketika Anda berada di sini. Orang meditasi, orang hidup flow, orang mau nggak pakai sandal, misalkan. Orang mau latihan meditasi, orang mau buka baju di salju, kemudian dia mau nggak makan 30 hari, mau yoga dengan sistem dan macam-macamnya yang aneh-aneh itu. Ya, boleh-boleh aja. Sama juga, di sini pun harus melihat ke bawah. Karena ini 50-50, maka keduanya sama-sama mulia. Nah, itu poinnya. Oke? Duanya sama-sama mulia. Dan guru mengatakan bahwa manusia atau kebutuhan manusia modern sekarang ini, kita membutuhkan manusia yang balance keduanya. Tentu saja teman-teman, tentu saja itu ada kondisi ideal yang sangat sulit dicapai. Yes, betul. Tapi dengan kondisi ideal itu akan menjadi benchmark kita bahwa kita nih harus balance. Dan dunia saat ini membutuhkan orang yang balance. Bukan orang yang ekstrim. Ini guru yang berbicara. Oke? Bukan saya yang berbicara. Saya cuma copy paste. Ya, sekali lagi, saya bukan copy paste. Anda ikut kelas premium, saya akan buka siapa gurunya. Oke? Nah, di kelas ini nggak usah tahu lah. Anggaplah gurunya hayalan lah ya. Anggaplah. Tapi lihat poinnya. Balance adalah yang dibutuhkan oleh manusia sekarang. Artinya balance apa? Dia juga melakukan form. Dia pun juga melakukan formless. Oke? Jadi dia juga belajar spiritual, kalau kita ngomong spiritual di sini, ya. Dia pun juga belajar yang non spiritual. Jadi dengan kata lain, nggak bisa mengatakan bahwa manusia yang ideal adalah manusia yang hidup selibat. No, bukan itu, nggak ideal. Bahkan guru sendiri mengatakan, no, saya tidak ideal. Karena saya 80% formless. Saya tidak lebih mulia dari orang yang balance. Enggak. No. Demikian juga tidak berarti lalu kemudian dia non spiritual semuanya, anti dengan satu hal yang goib, bahwa yang goib itu semuanya gak ada,
Oke, kalau segala sesuatu itu tidak bisa kita logika, berarti itu pasti nggak ada. Tidak ada namanya miracle, tidak ada namanya keajaiban. Semuanya bisa dilogika, apapun yang nggak bisa dilogika pasti tidak ada. Maka itu pun juga tidak mulia. Itu pun juga tidak dibutuhkan. Kita nggak butuh. Saat ini sekarang terlalu banyak orang ekstrim di sini atau ekstrim di sini. Oke, dan kita nggak butuh itu lagi. Kita nggak butuh itu lagi. Lalu kemudian guru mengatakan kita membutuhkan orang yang balance. Jadi satu pihak kita punya ambisi, satu pihak kita pun juga meditasi. Wih, keren ya. Jadi satu pihak kita belajar motivasi, dia punya ambisi, punya motivasi, ya berpikir positif, ya. Lalu kemudian kita punya dream, kita punya impian, kita punya desire, ya. Kita punya ego, ya. Kita punya harta, kita punya ilmu marketing, ilmu sales, ilmu finance, kita belajar semua bagaimana supaya keuangan kita jadi lebih baik. Kita pun juga punya ambisi bersaing dengan kompetitor kita. Nggak cuma sekedar mengalah, tapi satu pihak juga, kita pun juga tidak lupa untuk meditasi, belajar ilmu pengembangan diri, belajar yoga, apalagi kemudian puasa, ya, kemudian merenung, ya, kemudian baca puisi dan segala macamnya. Ya, dua kutub yang berbeda ini kalau bisa kita lakukan secara balance, artinya dengan porsi yang cukup, maka Anda akan mempunyai hidup yang balance. Siapa bilang yang mengatakan bahwa kalau hidup kita harus di formless terus? Misalkan contoh, saya maunya hidup kalau bisa saya berdoa aja terus. Melayani Tuhan, berdoa terus, gak usah kerja, gak usah punya keinginan. Ya, apa Anda jadi mulia? Enggak. Demikian juga kalau sekarang saya mau kerja terus, gak usah beribadah, gak usah beragama, ya itu juga gak mulia, sama juga, gak balance, ya. Nah, karena kita sekarang belajar spiritual, maka saya asumsikan, sama juga pemikiran dengan guru, kita asumsikan kita memuja-muja di sini, betul? Ya, mari kita lihat sekarang apa yang bisa kita raih dari titik balance ini dengan menggunakan form, yaitu, ya perhatikan di sini ya. Guru mengatakan, banyak orang yang jago spiritual, meditasinya kuat, pengetahuannya mungkin juga kuat, tapi dia tidak bisa menyampaikan. Tidak bisa, ya kalau kita ngomong, tidak bisa mengajar. Dia mungkin tahu ilmunya, karena dia mungkin baca kitab, mungkin dia baca ini, baca itu. Tapi ketika dia menyampaikan pada umatnya, menyampaikan pada murid-muridnya, dia tuh boring ngomongannya, ngedabrus dia nggak jelas, ya, atau mungkin nggak tahu berkata-kata apa, nggak tahu caranya mengajar, nggak tahu caranya menyampaikan, nggak tahu caranya berbahasa dengan benar, nggak tahu bagaimana orang ini bisa menangkap omongan kamu, karena tidak pernah mengikuti hidupnya orang umatnya. Dia jaga jarak dengan hidup umatnya, karena dia merasa umat saya berdosa, murid saya berdosa, saya nggak berdosa. Ya saya sudah mencapai langit misalkan ya. Padahal dia hidup dari umatnya. Atau dia terlalu sombong, terlalu songong, ya. Dia terlalu jaga gap, ya. Sehingga inti ajarannya tidak tersampaikan. Nah, supaya Anda bisa menyampaikan inti ajaran dengan benar, maka Anda perlu namanya logika, benar nggak? Siapa bilang belajar agama nggak pakai logika? Wah, itu Anda mabuk spiritual. Itulah yang terjadi dengan orang yang memabuk spiritual. Kenapa? Karena dia mendowngrade, mengerdilkan logika. Seolah-olah seperti agama nggak usah pakai logika, spiritual nggak usah pakai logika. Udah telan aja, yang penting kamu percaya, yang penting kamu percaya. Akibatnya apa? Logikanya tumpul. Kalau logikanya tumpul, maka beragamanya atau berspiritualnya pun juga akan jadi tumpul. Dan indikatornya apa? Fanatisme itu adalah contoh bahwa Anda itu tumpul secara logika. Karena itulah spiritual menghindari diskusi, benar ya? Nggak boleh ada diskusi, bukan seperti kita punya kelas ya. Kita kelas diskusi, tanyanya macam-macam. Wah, kalau Anda pergi ke hari Jumat, ya setiap hari Jumat minggu pertama misalkan, Anda lihat kalau live ya, wah saya benar-benar berusaha untuk menjadi balance. Karena saya ikut omongan guru ini, saya berusaha membalancekan diri saya sendiri.
Karena itu ketika bertanya, boleh tanya apapun. Mau tanya tentang perjudian, mau tanya tentang ekonomi, mau tanya tentang politik, mau kita ngomong tentang spiritual, tentang pengembangan diri, apapun. Nggak ada kata nggak boleh ngomong ini. Nggak boleh. Mau Anda ngomong uang, let's go kita ngomong uang. Karena kita nggak bisa lari. Paham ya maksud saya? Jadi artinya begini, kita tuh di dunia ini membutuhkan orang-orang yang balance seperti ini. Orang-orang yang punya keinginan. Ya kita nggak bisa mau memberikan yang terbaik dengan mereka kalau contoh sama mengajar aja. Kalau kamu dasarnya tidak punya desire, bagaimana kamu bisa mengajar dengan baik? Kalau kamu tidak punya daya saing misalkan, ayo kita bersaing, sama-sama bersaing. Mari kita sama-sama mengajar, memberikan yang terbaik, menyampaikan yang terbaik. Ayo kita bersaing yuk, sesama guru kita bersaing yuk. Bagaimana? Dalam formless nggak boleh. Wah, bersaing itu satu hal yang sia-sia. Apa yang akan kamu kejar? Itu cuma ego. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu menang? Itu cuma ego. Wah, kalau pola pikirmu seperti itu, maka sampai kapanpun ajaran spiritualmu nggak akan bisa tersampaikan. Ya, kenapa? Karena kualitas mengajarmu akan segitu-gitu aja atau malah makin downgrade. Tapi ketika kamu membuka diri pada namanya desire, membuka di bahwa saya punya suatu keinginan, bagaimana caranya supaya bisa mengajar ini dengan semaksimal mungkin? Bagaimana caranya? Itu kan desire, itu kan ego. Ya betul. Demikian juga bagaimana caranya supaya materi saya ini mudah dipahami. Pakai logika, benar? Anda harus tahu siapa audiens Anda. Bisa ditangkap apa enggak? Ada pertanyaan apa enggak? Yuk kita zoom. Kalau saya nggak bisa jawab, it's okay. Saya akan cari lagi literaturnya bagaimana. Ya kalau ada orang ngajak diskusi, ayo kita diskusi. Saya nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Saya pun juga open mind untuk siap belajar. Kenapa? Karena saya balance. Nah itulah orang yang katanya guru dibutuhkan. Dibutuhkan di dunia sekarang ini adalah orang-orang yang balance antara non-spiritual dengan spiritual. Orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang investasi saham, yang dimana itu nggak spiritual banget. Tapi dia pun juga melakukan meditasi, dia pun juga meluangkan waktu untuk belajar ilmu spiritual, ilmu pengembangan diri, beragama juga misalkan. Itulah yang kita butuhkan sekarang. Jadi sekali lagi, kita sekarang di dunia ini butuh orang-orang seperti ini karena orang-orang yang ekstrim sudah terlalu banyak. Contoh sekarang, terjadi peperangan, dunia udah makin gak karu-karuan, keserakahan makin menggila. Kenapa? Karena Anda ekstrim, ada di form. Betul? Ya, aneh ya. Sama juga kita pun juga tidak butuh orang-orang yang ekstrim yang kerjanya cuma meditasi terus, kerjanya cuma hidup selibat, nggak ngapa-ngapain ya, cuma apa adanya, let it flow, ya kemudian apa stoikisme, ya cuma sekali lagi bukan salah ilmunya, nggak salah, let it go, ya ikhlas pasrah, itu nggak salah. Yang salah adalah kalau Anda berlebihan. Yang Anda kalau sudah mabuk Anda dengan itu, lalu kemudian Anda terus mau hidup seperti itu, maka Anda nggak jadi lebih baik. Coba aja Anda sekarang hidup meditasi terus. Mengalir aja, rezeki sudah ada yang ngatur. Ya, apakah terus Anda jadi lebih baik? Membuat hidup ini jadi lebih baik? Kan enggak. Tujuan manusia hidup di dunia ini kan tujuannya adalah membuat hidup kita lebih baik kan. Hidup kita bersama lebih baik. Sehingga kamu berperan, saya berperan, semua orang berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Sehingga membuat masing-masing dari kita jadi lebih baik, dan lebih baik. Nah itulah gunanya kita hidup. Berperan. Tapi kalau saya kerjanya cuma meditasi terus, lalu peran saya apa? Nggak ada, cuma meditasi buat supaya saya kelihatan hebat, supaya saya kelihatan suci, kelihatan mulia. Lalu nanti saya buat video, guys. Saya mau meditasi loh guys, 10 jam loh guys. Memang lu bisa ada yang meditasi 10 jam. Wah, nggak begitu juga kali, ya. Atau guys, saya mau ke Gunung Himalaya. Saya mau nggak pakai baju guys. Wah, Anda lihat betapa saktinya saya orang spiritual. Saya mau nyeker guys ke Himalaya guys. Lihat nih, wah keren sekali saya. Lalu manfaatnya apa gitu? Ya, di mana peran kamu? Nggak ada. Karena apa? Karena kamu terlalu formless. Yang kamu pikirkan akhirnya cuma dirimu sendiri, bener kan? Ya, sama juga terlalu form, yang kamu pikirkan cuma dirimu sendiri. Hanya orang yang balance inilah. Ketika dia balance, maka barulah dia mulai muncul berperan untuk memikirkan orang lain. Dimanapun Anda fanatis, dimanapun Anda berlebihan, ekstrim, nggak akan Anda berpikir orang lain. Yang Anda pikirkan cuma keuntungan buat diri saya sendiri. Dimanapun itu, di form ataupun di formless. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ini saya cuma sharing ya, ini bukan omongan saya. Saya tidak muji diri saya sendiri, enggak.
Tentu saja saya nggak mungkin bisa balance, ya pasti. Tapi paling tidak kita tahu nih tujuan kita nih. Saya mau menjadi lebih balance. Benchmark kita. Sometimes kita akan ekstrem di form, nggak apa-apa, formless kan. Sometimes kita ekstrem di formless, nggak apa-apa, form kan. Jadi balik lagi, mau menuju ke titik super ideal 50% nggak bisa. Tapi paling tidak Anda tahu, kayaknya gue sudah berlebihan spiritual nih. Saya sekarang harus ke form. Wah, kayaknya gue udah tahu berlebihan form nih, gue harus ke formless. Itulah yang saya sebut sebagai balance. Nggak mungkin ada orang yang ideal di dunia ini, nggak bakal ada. Siapapun itu, apalagi saya. Ya, guru aja nggak termasuk, apalagi saya. Tapi paling tidak, apa yang ingin saya sampaikan adalah be balance. Ya, jangan terseret arus untuk menjadi fanatis. Jangan terseret arus menjadi ekstrim. Tiap kali Anda berubah jadi ekstrim, dimanapun itu, segeralah berubah. Segera sadari, tarik. Segera sadari, netralkan. Karena apa? Kedua-duanya sama-sama mulia. Saya tidak pernah mengatakan form itu hina. Formless itu hina. Enggak. Dua-duanya sama-sama mulia. Karena itulah kita dikasih oleh pencipta kita untuk bisa mengakses keduanya. Kenapa? Karena keduanya ini saya butuhkan. Oke? Paham maksudnya? Jadi jangan memuja-muja soul. Wah, soul lebih mulia daripada diri. Enggak. Selama kamu hidup, diri adalah keseluruhan antara soul, body, and mind. Satu paket. Selama kamu hidup, tidak ada yang lebih mulia. Semua ini mulia sepanjang kamu hidup. Kalau nanti kamu sudah mati, body mati, mind mati, tinggal soul. Udah, ya memang tersisa cuma soul. Tapi tidak berarti bahwa soul lebih mulia daripada body, enggak. Tidak berarti soul lebih mulia daripada mind, enggak. Itu konsep. Ya, itu konsep. Jadi kalau Anda sekarang memuja-muja soul, seolah-olah soul lebih tinggi dari semuanya, seolah-olah soul jadi prioritas, Anda salah. Karena ketika hidup, tiga-tiganya pegang peranan yang penting. Body, soul, and mind. Nanti ketika Anda mati, betul yang tidak bisa mati adalah soul. Tapi Anda belum mati. Halo? Jadi kalau Anda sekarang ingin mencapai pencerahan, lalu mengatakan, supaya saya bisa terlepas dari pengaruh tubuh dan pikiran. Ya mati, gampang. Bunuh diri Anda, meninggal. Maka otomatis Anda pasti akan ke soul. Nggak mungkin nggak. Ya, paham ya? Nah, hal-hal seperti ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang yang balance. Jadi kita kalau mabuk spiritual akan memuja-muja spiritual setinggi langit. Kalau mabuk non-spiritual akan memuja-muja non-spiritual setinggi langit. Maka nggak akan ada manfaatnya. Satu hal yang berlebihan itu nggak akan ada manfaatnya. Oke? Jadi pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah, inilah konsep pengajaran saya, balance. Sometimes kita bicara uang, sometimes kita bicara tentang ilmu pengembangan diri, sometimes kita berpikir positif, sometimes stoikisme, sometimes motivasi. Harus balance, nggak boleh bilang, Pak, saya nggak suka bicara saham, Pak, saya nggak suka bicara uang. Kenapa? Karena uang tidak spiritual banget. Memangnya kita grup spiritual? Kan enggak. Ya, inilah cara belajar spiritual yang benar, yang sehat. Nah, kita melihat itu secara keseluruhan. Bukankah spiritual itu sendiri adalah kita itu melihat secara keseluruhan? Bukan 4/4. Ya, ini kan ada simbolnya yin dan yang kan. Ya, kalau kita lihat sekarang, siang dan malam. Apakah siang lawan dari malam? No. Siang bukanlah lawan dari malam. Siang adalah pelengkap malam, malam adalah pelengkap siang. Nah, itulah orang yang melihat secara keseluruhan. Inilah hidup. Ada bahagia, ada sedih. Apakah bahagia menentang sedih? Enggak. Bahagia pelengkap dari sedih. Nah, itulah hidup. Tapi kalau kamu ekstrim, enggak, Pak. Saya pokoknya pro siang, Pak. Berarti malam adalah musuh. Tiap kali malam saya sedih, Pak. Waduh. Nah, supaya bisa melihat secara keseluruhan begini, ya ini namanya totalitas kan. Totalitas. Gini kan ya. Maka Anda perlu untuk syaratnya adalah harus bisa balance. Orang yang ekstrim tidak akan pernah bisa melihat secara totalitas. Karena kalau Anda pro siang, pro malam, Anda memilih, pilih mana? Siang atau malam. Maka Anda tidak balance. Anda ekstrim, milihnya siang, menolak malam. Milih malam, menolak siang. Milih nasib baik, menolak nasib buruk. Seolah-olah seperti nasib buruk adalah lawan dari nasib baik. Berarti Anda tidak totalitas. Supaya saya totalitas bagaimana, Pak? Be balance. Menarik? Thank you teman-teman udah nonton video ini. Semoga tersampaikan. Saya berusaha keras untuk menyampaikan. Tapi nggak tersampaikan ya udah. Kalau tersampaikan ditulis. Anda mau sharingkan ini juga boleh. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Kita
bertemu kembali di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.